Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Social Entrepreneurship. Dalam pertemuan kita ini, kita akan membahas tentang karakteristik bisnis sosial. Ya. Nah, pada pertemuan ini kita melihat bahwa di dalam entrepreneurship sosial atau social entrepreneurship terdapat karakteristik yang sifatnya kepada bisnis, yang sifat dari bisnis itu tetapi sosial. Ada bisnis yang sifatnya profitabilitas, namun lebih kepada kemasyarakatan. Ya. Jadi karakteristiknya adalah sebagai berikut. Nah, biasanya karakteristik bisnis sosial itu atau di dalam social entrepreneurship itu lahir dari sebuah misi. Mereka mempunyai suatu misi, kemudian ada sasaran tujuan yang harus mereka buat sehingga sasaran tujuan itu dapat memecahkan permasalahan ya di dalam sebuah konteks sosial, pemecahan masalah sosial yang memberikan dampak sosial. Jadi pemberian dampak kepada sosial itu adalah dampak yang positif pemecahan masalahnya. Apabila ada sesuatu yang sifatnya merupakan permasalahan, maka permasalahan itu sifatnya adalah sosial. Ya, jadi sifat misi itu adalah lahir karena ada pemecahan masalah, sehingga misi yang aturannya diemban oleh sebuah bisnis atau organisasi maka bisa dipecahkan secara sosial. Namun kita melihat apa sih permasalahan di dalam sosial itu? Ya biasanya yang dimaksud masalah sosial itu konteksnya adalah adanya keterbatasan ya. Semua orang memiliki keterbatasan ya yang dialami sekelompok masyarakat marginal yang merupakan akses terhadap pasar dan pelayanan tertentu. Kenapa pasar? Karena masyarakat cenderung menjadi seorang konsumen sehingga harus mendapat sebenarnya pelayanan yang lebih baik. Nah itu ya, jadi ada permasalahan-permasalahan sosial yang sifatnya di pasar, maksudnya di pasar itu di kelompok-kelompok daripada masyarakat, bagaimana kenaikan-kenaikan atau tidak adanya, tidak beredarnya, tidak didapatnya sesuatu yang tidak yang menjadi urgent di dalam sebuah konsumen daripada konsumsi daripada konsumen ya. Namun di sisi lain itu sebagai produk ya, di sisi lain sebagai jasa ada pelayanan tertentu yang kira-kira masyarakat belum mendapat suatu kepuasan ya, kepuasan yang maksimal sehingga ya masalah sosial itu timbul. Itu juga di dalam karakteristik bisnis sosial. Nah, kategori masyarakat marginal yang dimaksud merupakan masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak jalanan, orang-orang yang terhidap dengan HIV/AIDS, mantan narapidana, dan sebagainya. Yang sifatnya adalah kategori masyarakat yang sudah masuk kepada sekelompok masyarakat akibat atau diakibatkan oleh sesuatu hal. Nah, karakteristik bisnis sosial itu bisa dilihat juga untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi kelompok marginal tersebut ya. Jadi bisnis sosial itu ditujukan ya memecahkan masalah. Jadi setiap pemecahan masalah ada pengambilan keputusan yang kira-kira sebagai decision making untuk permasalahan yang mereka alami. Ya, nah biasanya dampak daripada itu tidak berbentuk profitabilitas, tetapi kepada kepuasan-kepuasan daripada masyarakat atau sosialitas yang merupakan penterjemah daripada permasalahan tersebut. Nah, kalau kita kaji tentang social entrepreneurship-nya ada manfaat ya, jadi manfaat dari beberapa social entrepreneurship itu terdiri dari satu, adanya aktivitas pemberdayaan kepada penerima manfaat. Jadi ada semacam kalau di orang Islam amal jariahnya ya, jadi ada aktivitas itu bermanfaat kepada orang-orang yang sifatnya membutuhkan.
Bisnis sosial memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada penerima manfaat sehingga terjadi transformasi ya, jadi perubahan-perubahan struktural bagi kehidupan penerima manfaat. Nah, biasanya ini yang menerima manfaat itu akan lebih puas atau akan terpuaskan dengan adanya transformasi atau perubahan yang ada. Seperti mengalami perkembangan pola pikir. Jadi pola pikir mindset kita yang aturannya kita memiliki pola mindset tidak mempunyai harapan setelah kita buat aktivitas pemberdayaan kepada penerima manfaat itu berubah menjadi pola pikir yang positif. Kemudian ada edukasi ya, jadi sifat daripada kependidikannya mengarah kepada misalnya mindset yang negatif berubah menjadi mindset yang positif ya. Jadi ada perubahan-perubahan kependidikan dari yang sedang atau tidak baik mengalami kepada hal yang terbaik atau yang baik. Kemudian ada peningkatan keterampilan, skill juga dilihat di dalam aktivitas pemberdayaan. Jadi sehingga ada sekelompok masyarakat yang kira-kira yang mereka dikategorikan tidak mampu, kita bisa berdayakan untuk meningkatkan skill mereka dengan cara training and development, tetapi tidak dalam bentuk konteks profitabilitas. Manfaat yang kedua, beroperasi sesuai prinsip dan etika bisnis ya. Jadi keterpautan terhadap social entrepreneurship itu lebih sesuai kepada prinsip dan etika bisnis. Nah, bisnis sosial yang mempraktikkan etika bisnis kepada pemasok, penerima manfaat dan konsumen serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis tersebut. Jadi secara langsung bertanggung jawab, baik itu secara sentralisasi maupun secara desentralisasi. Nah, selain itu, bisnis sosial juga harus terbuka dan transparan terhadap operasional kegiatan bisnis dan pemberdayaannya. Ya, jadi selain itu, bisnis itu lebih terbuka, transparansi. Ya, jadi kalau dia ada mempunyai pendapatan atau sumbangan atau berupa sesuatu yang sifatnya keuangan, maka dia harus transparansi terhadap operasional kegiatan tersebut. Manfaat yang ketiga sebagai reinvestasi pada misi sosial. Terdapat komitmen daripada bisnis sosial bahwa reinvestasi mayoritas laba atau surplus organisasi untuk perluasan dampak sosialnya. Nah, yang keempat itu berorientasi pada berkelanjutan. Jadi ada semacam sustainable ya, jadi berkelanjutan. Sebuah bisnis sosial harus memiliki orientasi berkelanjutan sebagai sebuah organisasi baik pada sumber daya manusianya dan sumber daya keuangannya. Nah, di dalam bisnis sosial itu memiliki beberapa tipe antara lain. Ada bisnis sosial berbasis komunitas. Ada juga bisnis sosial nirlaba, ada bisnis sosial gabungan, dan ada bisnis sosial berorientasi laba. Nah, ini kita bisa bicarakan satu persatu bahwa yang pertama itu yang komunitas, community based social enterprise itu merupakan orientasi kepada pemenuhan kebutuhan komunitasnya sendiri. Contoh, penerapan bisnis sosial berbasis komunitas ditemukan pada beberapa organisasi seperti koperasi. Ya, salah satunya pada koperasi masyarakat tunanetra yang mencari keuntungan melalui kegiatan koperasi di mana semua anggota koperasinya merupakan penyandang tunanetra dan semua menjadi anggota yang aktif. Yang kedua, bisnis sosial gabungan, hybrid social enterprise. Ya, bisnis itu umumnya memiliki sumber dana yang beragam. Ada yang diperoleh dari dana sosial, semi komersial hingga komersial. Penerapan tipe bisnis ini dapat kita lihat pada Yayasan Cinta Anak Bangsa. Banyak ya, banyak contoh-contoh. Ibu contohkan seperti itu. Penerima manfaat daripada program YCAB itu bervariasi mulai dari anak-anak, remaja hingga ibu rumah tangga. Sebagai bisnis sosial bertipe hibrid, YCAB ini memperoleh pendapatan dari penjualan produk hasil unit bisnis, donatur, dan pemberi hibah. Nah, di dalam ini bisa kita masukkan pemerintah sebagai donatur atau swastanisasi, atau individu atau per grup atau tim. Nah, itu juga ada pemberi hibah.
Yang ketiga disebut bisnis sosial nirlaba, namanya nirlaba ya, organisasi yang biasa disebut dengan organisasi non-profit. Nah, biasanya organisasi ini sasarannya mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara dengan tujuannya yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap sesuatu yang bersifat mencari keuntungan. Nah, banyak sekarang bisnis sosial nirlaba apalagi di era COVID-19 ini ya untuk menjadi amal jariah kepadanya, kemudian memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Bisnis sosial berorientasi laba. Bisnis sosial ini berorientasi pada pembangunan, pertumbuhan, dan kelancaran operasional. Nah, biasanya perusahaan dapat sepenuhnya mandiri tanpa bergantung pada bantuan pihak lain. Nah, ini yang berorientasi laba ini lebih kepada yang sifatnya membangun. Ya, tipe inilah yang kita bisa lihat dari beberapa PT Kampung Kearifan Indonesia Jafara, ya, melakukan aktivitas bisnis dengan memberdayakan para petani mengangkat dan mempromosikan produk pertanian lokal. Nah, banyak juga sifat daripada tipe bisnis ini lebih kepada UMKM yang sifatnya mengangkat daripada kreativitas, inovasi daripada perseorangan atau tim, kemudian berorientasi kepada laba yang sifatnya kepada pembangunan, sehingga masyarakat kemiskinan bisa memberikan suatu kontribusi terhadap apa yang disampaikannya untuk pembangunan atau penaikan pertumbuhan dan kelancaran operasional. Ya, nah ini sebagai tipe daripada bisnis sosial yang berorientasi laba. Baik, sampai di sini slide di dalam pertemuan ini. Kemudian untuk berikutnya, saudara harus memberikan komentar terhadap ya beberapa hal yang menjadi substansi per pembagian daripada keseluruhan yang disampaikan pada slide ini. Silakan saudara komen dengan cara mengkomen di bawah dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.